CBT masuk. Baru yang ketiga, itu cuma cantik. Bahwa gue udah kedok. Harap lo balik ke masalah dulu. Pertama, itu ada you can kill the singer, but you cannot kill the song. Ya, you can kill the singer, but you cannot kill the song. Gue ngomong gitu. Jadi istilahnya penyanyinya bisa mati, tapi lagunya nggak akan bisa mati. Lagunya akan terus ada. Karena lagu adalah ide. Saat lu berpikir negatif, gue jatuh di jalan nanti. Lu punya ide negatif. Lu punya ide negatif ke diri lu sendiri. Terus lu coba, Rick, gimana cara berpikir positif? Yang bisa ngalahin ide negatif lo adalah ide lain, tapi yang lebih bagus, yang lebih lo suka. Oke? Jadi yang bisa ngalahin lagu Didi Kempot adalah lagu semacam Didi Kempot, tapi lebih bagus lagi. Oke? Yang bisa ngalahin lagu Glenn Fredly adalah lagu mirip-mirip Glenn Fredly, genrenya sama, caranya sama, cuman lebih keren lagi. Dan lo akan pindah dari lagu A ke lagu B. Itu cara ngalahin negative thinking. Yes, saya mau nanya. Itu teknik yang Mas Erik kasih yang terakhir kali tadi itu yang kita teknik NLP, yang kita bayangin ke masa lalu itu, Mas. Iya. Itu bisa digunakan untuk mengatasi trauma gitu ya, Mas, atau mental block gitu. Iya, itu mental block dan trauma. Sebetulnya NLP ngajarnya itu. Itu gue dapat dari seminar dari GSQ. Ya, itu bisa. Orang yang keras kepala, untuk ngancurin batu di kepalanya, itu adalah mesti lo kasih bukti. Karena lo ada termasuk orang-orang yang gue nggak percaya kalau nggak ada bukti. Jadi untuk ngebuktiin, lo mesti olahraga. Olahraga sampai keringetan netes, sampai lo deg-degan banget. Awalnya emang lo pasti khawatir, nih gue kenapa nih, gue deg-degan. Padahal lo olahraga ya. Cuma sekali, 2 kali, 3 kali lo lakuin, ntar lama-lama otak lo terbukti bahwa, oh nggak apa-apa ya, ternyata badan gue kuat ya. Ternyata gue deg-degan nggak apa-apa ya, nggak mati ya. Baru lo bisa accept. Untuk menguatkan ini, gue kasih lo satu rumus. Rumusnya emang kenapa. Lo ngomong sama diri sendiri, emang kenapa? Oh iya, gue yang seti. Terus emang kenapa? Apakah gue bisa kerja? Bisa kan? Bisa kawin kan? Bisa. Terus emang kenapa? Apakah bisa sembuh? Bisa. Emang kenapa? Jadi gitu. Misalnya, lo keluar rumah. Mas, nanti gue kumat. Gue takut keluar rumah. Sekarang balikin lagi. Kalau gue keluar rumah emang kenapa? Nanti pingsan di jalan. Kalau pingsan di jalan emang kenapa? Gak apa-apa kan? Pingsan doang kan, gak mati kan? Gak apa-apa kan? Emang kenapa? Jangan jadi pinter. Naikin ini lo, hati lo naikin. Lo naikin kejujuran, lo naikin keberanian, lo naikin ketulusan. Itu orang incer sekarang. Kepinteran orang gak butuh. Udah ada Google, men. Ngapain lo pinter-pinter? Jadi lo sekarang, lo tuh di posisi lo punya ide bahwa badan lo lemah. Lo punya ide bahwa badan lo kena sakit sedikit, tepar. Oke? Lo mesti keluar ide bagus kan? Ide bagus adalah badan gue kuat. Badan gue ternyata tidak selemah yang gue pikirkan. Tapi lo gak bisa nemu ide bagus. Mungkin lo sudah punya ide bagus, cuman lo paksain masuk otak lo tuh gak bisa idenya tersebut. Karena otak lo masih yang, masa sih badan gue kuat, ya kan? Lo buktiin. 75% cewek kalau depresi bawaannya nangis, 25% marah. Cowok kebalik, cowok 75% marah kalau lagi depresi, 25% nangis. Jadi ada cowok yang nangis juga. Nah, dia itu marah gara-gara dia frustasi, anxiety-nya nggak sembuh-sembuh. Dia kesel kenapa kumat terus, lambungnya kumat terus. Padahal kalau dia nonton video gua harusnya dia tahu. Besok ini udah jam 10, ini kasihan. Ya, gue mau tidur, baterai gue juga habis. Tadi gue keluar masuk karena baterai gue kehabisan. Udah deh, gue pamit dulu deh kalau gitu. Thank you ya jawabannya. Ngambek. Karena nggak ada obat yang bisa ngerubah ini jadi pulpen, nggak bisa. Gitu. Obat tuh paling cuman, wah singa nih Jack. Ya udahlah ya, gue ngantuk juga gitu ya. Betul gitu kan. Jadi gue ngerasa kenapa sharing apa nanya?
Agak, gue sharing bang. Nanya-nanya dulu atuh, yang sharing mah nanti. Misalnya gue nangis ya, kita anggap semua orang nggak tahu ya, kita anggap semua satu dunia nggak tahu nangis itu kayak gimana. Saat gue nangis, gue ke dokter, dia akan bilang gue ada masalah di air mata, hidung gue, dan tenggorokan gue. Padahal gue lagi nangis. Nangisnya kelar, hilang. Dicek apa-apa nggak ada. Tapi dokter akan menganalisanya, oh ini ya, air matanya kelebihan. Gue emang bener-bener udah, gue lagi bete kayaknya, Sebelum udahlah kalau kumat lah. Mau mati lah, pingsan lah, udahlah. Gue buka pagar, gue sholat. Mana sini pada ketek datang sini, gue mau tahu kayak gini. Kagak datang guys, bener. Jika lo undang dia nggak datang. Tapi kalau lo takut sama dia datang. Dan gue sombong, dan begitu gue kena anxiety. Gue nggak bisa mengantisipasi kapan gue mati, nggak bisa. Di situ gue berhenti jadi antisipator. Gue nggak bisa antisipasi kapan gue mati, kapan gue kena sakit, kapan gue bakalan kumat. Gue nggak bisa antisipasi, man. Lu cuma cemas. Lu pernah nembak cewek pertama kali kan? Lu cemas kan nembak cewek pertama kali? Gak mati kan? Ya udah. Karena kalau orang cemas mati, gue rasa semua cowok mati udah. Begitu nembak cewek di SMA, mau jadi cewek gue nggak? Cemas mati. Gue juga kalau mikir apakah gue bisa kawin sama Sofia Lacuba ya susah. Gak usah gitu ketawanya. Agak. Nah, maksudnya kalau gue pikirin kayak gitu itu juga susah. Betul nggak? Yang ada adalah harusnya gue cari nomor, gue telepon dia, gue tanya lo mau kawin sama gue apa enggak. Begitu jawabannya cuma tut, oh berarti enggak. Ya udah titik. Tapi gue nemu jawabannya. Merasakan doang sih bisa. Kalau diasah terus anxiety-nya. Gitu. Emang lo bisa ngeliat setan? Enggak sih. Cuman dulu pernah, terus udah gitu di Rukiah kan. Akhirnya udah nggak bisa lihat-lihat lagi. Oke guys, kita masuk ke malam Jumat misteri sekarang. Padahal sebenarnya nggak kejadian. Terus besoknya tuh gue jadi ketakutan. Gue kemarin dijailin gak ya sama cowok-cowok gini-gini gitu loh, Kang. Aneh banget gak sih? Tapi lu nggak dijailin sama cowok kan? Enggak. Nah, dan pemikiran itu tuh bikin gue ketakutan berlebihan. Gue nggak berani keluar rumah. Gue keringetan dan sebagainya. Sampai nyokap gue tuh bingung, ini anak gue kenapa? Tenang, nggak akan mati, men. Tenang, nggak akan mati. Udah. Lu kumat lambung nggak akan mati, bener. Lu panik attack aja nggak mati, apalagi kumat lambung doang. Setiap saya melakukan lari 100 meter aja, itu udah kayak mau mati. Tapi nggak mati kan? Nggak. Sebetulnya apa sih? Gue takut olahraga, atau gue takut deg-degannya? Udah itu. Jika gue kasih cewek ke rumah lo sekarang, ya, lo emang sama dia, lo deg-degan tuh. Takut gak lo? Takut gak? Coba. Ya enggak ada. Nah ya udah. Ketemu teman-teman, gue cepet ngap, nanti takutnya disangkanya gue sakit. Gitu, kayak gitu-gitulah. Nah itu dia tadi. Kalau lo marah depan umum, sebenarnya nggak apa-apa kan? Kenapa kalau cemas depan umum, kenapa? Itu kan aneh kan? Maksudnya itu pemikiran lo kan? Iya. Itu bisa berubah. Atau nyokap bokap lu pernah berdoa begini, ya Allah jadikanlah gue anak yang baik, pribadi yang baik. Nah itu, makanya lu dikasih anxiety. Karena dengan anxiety, lu nggak bisa marah-marah lagi, lu nggak bisa berpikiran negatif sama orang. Jadi anxiety itu, ini ngerubah lu menjadi orang pribadi yang lebih baik. Makanya gue bisa tahu, aja pelan. Ngomongnya tuh kayak, ya siap ya, oke kita tarik napas. Gitu. Gue yakin orang kayak gitu nggak anxiety. Karena cara ngomongnya pelan. Jika lo kebanyakan kasih alasan ke orang, lo akan ngasih alasan ke diri lo sendiri. Tanya, mah aku banyak ngasih alasan? Iya, lo orang beralasan. Yes. Kalau lo banyak alasan, ya di saat lo pengen sembuh dari anxiety, otak lo akan ngasih 100 alasan untuk gak sembuh. Tuh, karena lo orangnya sering ngasih alasan. Bener. Sakit, aduh, tolong dong. Aduh, gue kalau nggak ditolong nggak bisa nih. Aduh, kok suami gue nggak nolong gue. Kalau suami gue nggak nolong gue akan sembuh nih. Gue benci sama suami gue. Ini semua gara-gara lu. Wah, udah. Ya nggak sembuh lu, hidup lu. Masa harus bantu orang lain? Kan hidup lu tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab suami lu kan? Iya kan?